yang disebut modernisme. Seperti apa sih era modern itu? Ada teori-teori besar yang menopangnya. Setelah itu baru ada tokoh yang eksistensialis, baru ada gugatan-gugatan dan seterusnya. Oke. Apakah positivisme? Positivisme itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Pelan-pelan kita akhirnya sampai juga ke bagian paling menonjol dalam tradisi filsafat modern yang dikenal dengan nama positivisme. Saya selalu bilang pelan-pelan karena kalau kesusu mesti bingung kalian. Mesti nggak, kadang-kadang mau coba buku filsafat itu kan pengantar tidur yang paling baik. Jadi ya pelan-pelan aja, nggak usah kesusu. Wong ya nggak ada ujiannya kan, jadi enak, nggak kayak di kampus. Kalau di kampus dikejar-kejar kurikulum, dikejar-kejar SAP, dosennya juga kesusu selak seminar, ada acara apa. Jadi kalau kayak gini kan enak, nyantai-nyantai, nggak usah kesusu. Yang penting istiqomah, pelan-pelan, mudawamah, insya Allah barokah ilmunya. Nyatanya Allah kan gitu. Amal yang paling disukai Allah itu adwa muha wa ingkola. Yang paling kamu istiqomahi, yang paling kamu dawamkan, meskipun sedikit. Tidak ada gunanya kamu sholat malam serius cuma bulan ini saja, bulan depan enggak. Itu biasanya kalau pas sumpah kan kamu gitu. Ya. Oke, yos. Forum ngaji filsafat ini kita buat senang-senang aja. Ini termasuk, saya tadi baca buku bagus, ada analogi. Jadi dalam hidup ini anggap saja kayak ujian. Jadi dalam ujian itu biasanya kan ada soal yang susah, ada soal yang gampang. Nah, ngaji ini anggap saja soal yang gampang. Wong jelas baik, jelas benar, jelas bermanfaat. Mahasiswa yang pinter itu biasanya soal yang gampang dikerjain duluan, soal yang susah dikerjain belakangan. Di sekitarmu banyak soal yang susah, tapi kamu jangan terlena oleh soal yang susah. Karena kalau kamu sibuk oleh soal yang susah, soal yang gampang tidak akan terjawab, waktunya habis. Apakah hari raya Sabtu atau Minggu itu bagi saya soal yang susah. Wong kiai-kiai aja ya bingung, beda pendapat. Apakah, kan banyak ya lalu, apakah yang benar itu merah putih, apa Indonesia hebat ya. Wong jagoan profesor juga di TV tiap hari debat. Itu berarti soal yang susah. Kalau itu soal susah, ngapain kita ikut mikir, nanti aja belakangan. Kalau yang soal-soal gampang sudah selesai, kan gitu. Soal-soal gampang itu kira-kira besok pagi sarapan apa ya? Kira-kira itu kan gampang jawabnya. Ayo dikerjain dulu cepet. Lu kan gampang, tinggal ngukur dompetmu tebalnya tinggal berapa senti kan gitu aja. Jadi termasuk ngaji ini anggap saja ini termasuk soal-soal yang gampang. Nggak usah dipikir terlalu dalam, nggak paham ya sudah, kan gitu aja. Paham alhamdulillah kan. Jadi nggak ada tuntutan apa-apa, jadi dinikmati aja. Tidak usah ditinggi-tinggikan, juga tidak usah underestimate. Biasa aja, kita mengalir aja. Dan gak usah heran, lu kok ustadznya lebih pinter. Ya mesti wae, aku kan lebih tua dari kamu. Ini bukan urusan pinter gak pinter, cuma urusan waktu aja. Usiamu paling sekitar 20-an. Kamu lahir paling 93, 95 sekitar itu.
Jangan salah, 93 saya sudah jadi mahasiswa semester 1. Jadi kamu baru lahir, baru bisa nangis sama kencing, saya sudah baca buku filsafat. Ya, jadi nggak aneh kalau jadi tidak luar biasa. Kok Ustadz pinter filsafat? Lalu aku mau coba buku, kamu masih bisa kencing, saya sudah baca buku filsafat. Jadi ya biasa aja, nggak ada yang istimewa. Jadi yang penting kita senang-senang bareng-bareng. Oke. Malam ini kita ketemu orang Perancis lagi, Auguste Comte. Cuma kalau lidah Jawa agak susah kalau belakangnya ada d-nya itu. Jadi baca aja Auguste Comte. Nah, itu lebih gampang. Jadi mungkin panggilannya Gus apa-apa saya tidak tahu. Ya. Jadi, mungkin levelnya kayak Gus Dur apa Gus siapa. Dan sekarang kalau di Filsafat kita punya Gus Comte. Ya. Ada kiai di Pandaan Pasuruan Jawa Timur yang memang panggilannya Gus Comte. Banyak orang ke sana untuk minta doa, minta itu. Nah, sekarang kita punya Gus Comte yang dari Perancis. Dia adalah bapaknya filsafat positivisme, yang nanti di era kontemporer kita akan ketemu lagi dengan positivisme, tapi positivisme versi baru yang namanya positivisme logis dari kelompok lingkaran Wiener. Jadi Auguste Comte ini orang Perancis asli, lahir di Perancis, cuma kisah hidupnya agak berliku-liku dan tragis. Jadi saya tidak tahu ya kisahnya para filosof itu kok banyak yang aneh-aneh, tragis, kasihan, sengsara banyak. Jadi Auguste Comte ini sebenarnya masa mudanya biasa ya, mahasiswa pinter, disenangi gurunya, disenangi ustadz-ustadznya. Cuma kehidupan pribadinya agak berat. Dia hidup di era ketika Perancis sedang huru-hara terjadi revolusi. Ya, kalian yang suka sejarah, termasuk yang suka filsafat, termasuk yang suka sosiologi, termasuk yang suka antropologi, termasuk yang suka apalah, harus kenal sejarah revolusi Perancis. Karena revolusi Perancis itu salah satu titik balik peradaban manusia sebelum lahirnya modernitas. Bagi yang tiap hari demo dan berteriak-teriak revolusi, harus paham sejarahnya revolusi Perancis. Karena istilah revolusi sendiri digandrungi manusia itu sejak revolusi Perancis berjalan. Cuma revolusi Perancis ini pertarungan antara rakyat biasa dengan kelompok elit bangsawan zaman itu, dan gonta-ganti pemenangnya. Sampai kemudian negara kacau balau, nggak karu-karuan, meskipun prinsip-prinsipnya menginspirasi banyak negara yang lain. Dari negara monarki yang absolut jadi negara republik yang demokratis. Perdebatan nggak selesai-selesai. Kelompok rakyat mengusulkan yang demokrasi republik, kelompok bangsawan tetap mengusulkan monarki, meskipun kayak Voltaire kemarin. Voltaire kan termasuk bangsawan, dia mengusulkan monarki tapi yang konstitusional. Termasuk nanti Auguste Comte ini juga usulannya monarki konstitusional, tapi yang jadi raja-raja jangan para bangsawan, tapi para filosof positif dan para ilmuwan. Itu usulannya Auguste Comte. Jadi revolusi Perancis melahirkan dua tipe pemikiran. Ada kelompok romantik, Rousseau, Thomas Hobbes. Kemudian kemarin terakhir sampai Voltaire, itu kan kelompok yang ingin model masyarakat tradisional dengan beberapa modifikasi. Ada kelompok positif yang dipelopori oleh Auguste Comte dan kawan-kawan ini. Mereka ingin nilai-nilai baru yang dasarnya sains untuk mengembangkan negara dengan modus ekonomi industrial. Itu
dua kelompok ini bersaing dalam ide. Kalau dalam praksisnya yang bersaing adalah kelompok elit bangsawan melawan kelompok rakyat. Agus Kom ini punya penyakit jiwa dalam sejarahnya, agak paranoid. Karena dia aktivis, dia sering diancam, dia sering punya kasus dengan pemerintah, sehingga terus dia jadi orang yang penakut, was-was terus pikirannya. Sempat masuk rumah sakit jiwa, sempat lari dari rumah sakit jiwa, itu Agus Kom, karena nggak merasa gila mungkin. Biasanya kan memang orang gila itu nggak merasa gila. Kalau sudah, oh iya saya ini gila, itu berarti sudah sembuh. Tapi kalau masih belum merasa, masih nggak merasa gila, itu biasanya ya hanya orang yang sudah sembuh yang bilang saya mungkin gila ya, itu biasanya dia sudah sembuh. Maka hanya orang yang benar-benar tobat yang bilang mungkin saya salah. Tapi selama dia belum tobat, biasanya ngomongin enggak, saya benar, coba dicek ya. Biasanya ya belum tobat dia, berarti masih seperti yang dulu. Dia sempat gila, terus hidupnya tidak karu-karuan. Untungnya punya istri setia, namanya Caroline Massin. Cuma istrinya ini mantan PSK, bukan PKS loh ya, PSK. Awas walik moconya. Jadi yo istrinya mantan PSK, tapi sudah setia sekali. Cuma karena sering gegeran, ya karena Agus Kom ini agak temperamental, akhirnya cerai. Setelah cerai, dia sempat jatuh cinta lagi dengan seorang perempuan, cuma ditolak. Dan terus jadi stres lagi, gak ngaruh-ngaruhan, sampai sempat pengen bunuh diri, tapi akhirnya gak jadi. Dan terakhir dia meninggal karena kanker lambung. Nah itu Agus Kom. Tidak enak ya ceritanya. Orang pinter tapi hidupnya kok jungkir balik. Kamu milih mana, jadi orang pinter luar biasa tapi ditolak terus sama cewek, atau loh, kalau diterima mungkin nggak jadi ilmuwan loh kalau Agus, karena ditolak terus dia pelampiasannya baca buku, pelampiasannya nulis, pelampiasannya kan gitu. Kalau diterima kan paling kamu terus jadinya apel, tiap hari sibuk bikin status, sibuk ngupload foto bareng kan gitu. Nggak ada waktunya kamu baca buku. Coba ditolak, kamu kan terus baca. Temennya apel, kamu di kamar baca buku, kamu di kamar kan gitu. Ya kalau memang seperti itu tak doain kamu kalau nembak ditolak aja deh, biar jadi orang pinter. Dipikir besok aja. Jodoh itu kan sudah di tangan Tuhan sampai umur 30, tapi 30 ke atas Tuhan sudah lepas tangan. Ya, saya lupa baca di mana itu, jodoh di tangan Tuhan sampai umur 30, tapi di atas 30 Tuhan lepas tangan sudah. Suka-suka lah kamu mau apa. Oke, jadi settingnya seperti itu. Jadi ada pertarungan antara rakyat dan bangsawan, antara elit dan kelompok yang semula jadi raja. Itu dimulai dari Louis ke-14 sampai Louis ke-16, Raja Prancis saat itu. Dan ini negara gonjang-ganjing, tidak karu-karuan, utangnya banyak. Sampai terjadi pemberontakan, sampai penjara Bastille itu diserbu habis-habisan, dihancurkan. Sampai Louis raja-raja yang melarikan diri kepegang terus dipancung, di alat pancung namanya guillotine itu. Jadi kekacauannya seperti itu sampai nanti datang Napoleon, menegakkan rezim yang agak militer, cuma kemudian dia sukses menjayakan Perancis di atas semua negara Eropa saat itu. Dan di era ketika mulai awal-awal ada Napoleon inilah datangnya Auguste Comte dengan pikiran-pikirannya yang terkenal dengan positivisme, salah satu aliran dalam filsafat. Kalau positivismenya Auguste Comte itu baunya adalah sosiologis, arahnya ke ilmu-ilmu sosial. Minggu depan mungkin kita agak ngomong ke biologi. Kita ketemu Charles Darwin dengan evolusinya.
Minggu depannya lagi kita ketemu dengan Freud, psikoanalisis. Kita ketemu dengan psikologis. Minggu depannya lagi kita baru ngomong masalah ekonomi. Kita ketemu dengan Karl Marx. Sampai di situ insya Allah kita pahamlah fondasinya zaman yang disebut modernisme. Seperti apa sih era modern itu? Ada teori-teori besar yang menopangnya. Setelah itu baru ada tokoh yang eksistensialis, baru ada gugatan-gugatan dan seterusnya. Oke. Apakah positivisme? Positivisme itu dari akar kata positif yang artinya adalah yang faktual. Jadi positif di sini maknanya normatif, maknanya deskriptif, tidak normatif. Bukan positif, wah kamu harus berpikir positif ya, bukan itu. Tapi makna deskriptif. Jadi positif itu berarti yang faktual, bukan positif yang konotasinya nilai, yang norma, yang lawannya negatif itu. Juga bukan positif yang tespek itu. Tespek positif nggak? Positif, aduh kan gitu. Nggak, bukan yang itu. Jadi positif di sini artinya yang faktual, yang nyata. Kalau saya ngomong faktual berarti yang bisa diakses oleh panca indera. Karena panca berarti ada 5. Bisa dilihat, bisa diraba, bisa didengar, bisa dirasa, bisa dirasa dikecap, bisa dicium. Jadi kalau tidak bisa dicium berarti tidak faktual. Kalau kamu pacaran lama kok nggak mau dicium berarti kamu belum faktual. Karena cirinya faktual itu loh, pacaran yang faktual berarti dia bisa diraba, bisa dilihat. Ya kan gitu. Ini definisinya di sini gitu. Jadi kalau kamu cuma pacaran jarak jauh, cuma lihat-lihatan, itu berarti belum faktual. Kalau ingin faktual ya dicekel, ya dikecap, ya dicium, ya dirasa. Oke. Jadi harus bisa diobservasi oleh panca indera. Semua yang tidak bisa diakses oleh panca indera berarti dia tidak positif, tidak faktual, dan tidak bisa dijadikan basis pengetahuan. Jadi pengetahuan itu harus tentang yang faktual. Apa tidak bisa Pak pengetahuan tidak faktual? Ya bisa saja. Cuma katanya kelompok positivisme, pengetahuan yang tidak faktual itu meaningless, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya itu mungkin bisa benar sih, cuma ya buat apa? Mau nggak jelas. Makanya filsafat yang ngomong yang tidak faktual itu kan berarti metafisika. Filsafat yang ngomong metafisika kan julukannya filsafat spekulatif, spekulasi, filsafat kira-kira. Alam ini ada penyebab pertama. Itu kan kira-kira, diakal-akal pakai pikiran, nggak tegas. Sehingga positivisme punya kecenderungan anti metafisika. Kalau di Indonesia lebih dahsyat. Orang Indonesia itu bisa menggabungkan antara metafisika dan positivisme sekaligus. Itu yang bikin acara Mr. Tukur jalan-jalan dunia lain. Itu kan menggabungkan antara positivisme dengan metafisik. Harusnya nggak nyambung itu, tapi disambung-sambungin. Dan kalian senang dibohongi seperti itu. Buktinya iklannya banyak, tiap malam masih tayang. Oke. Karena itu kelompok positivis mengkritik pikirannya Immanuel Kant tentang fenomenalisme. Immanuel Kant kan bilang tidak ada sesuatu di luar fenomena. Teh ini sekedar teh, barangnya sendiri orang tidak bisa ngakses. Begitu tak lihat, tak pahami, itu teh menurut aku. Kalau katanya kelompok positivis ya tidak gitu.
Ya teh yang kamu lihat, ya itu teh yang sebenarnya. Orang lain juga melihat kayak kamu lihat kok. Kalau nggak percaya coba tanya aja. Ini warnanya apa? Semua akan bilang coklat. Ini warnanya apa? Semua akan bilang bening. Kalau ada yang bilang ini hijau Pak, buta warna, ya kan? Tembok warnanya apa? Mungkin kamu bilang hijau Pak. Nggak tahu kalau Madura masih bolak-balik nggak hijau sama biru. Sudah sembuh ya, karena banyak saya punya teman Madura mesti bolak-balik hijau dan biru. Iya. Kalau dimarahi mesti bantah. Enggak Pak, memang gitu. Biru itu hijau yang sangat matang. Kalau hijau itu biru yang masih mentah. Jadi doang. Oke. Jadi kelompok positivis anti fenomenalisme. Enggak. Yo sesuatu yang nggak bisa dijangkau ya nggak bisa jadi pengetahuan dong. Nggak bisa dibahas, ngapain diomong. Fenomena ya apa yang kita lihat itu fenomena sudah. Itulah fakta. Apa yang kita dengar, apa yang kita cium, apa yang kita rasakan, itulah fakta. Bahwa itu versiku, versimu, enggak. Ada yang sama kok. Enggak mesti versiku sama versimu mesti beda. Kalau urusan fakta biasanya orang melihatnya sama kok. Yang enggak sama itu kan terus ditafsirkan, dicari-cari. Yang enggak penting terus jadi enggak sama. Setiap orang mesti bilang ini teh, warnanya coklat. Kalau diminum manis. Kalau dilihat aja warnanya coklat. Kalau dipegang agak anget. Kalau dikejap diminum manis. Biasanya sama aja. Kalau kamu nyoba minum ini mesti manis. Iya kan? Berarti faktual ini nggak ngarang. Bukan dasdini angsi. Kalau dari angsi ini manis menurut saya. Kalau menurut kamu gimana? Insya Allah juga kamu akan bilang manis. Oh, memang rasanya manis. Urusan kurang manis atau kemanisan itu urusan lain. Tapi kan kamu akan bilang manis. Faktanya memang ada gulanya. Itu yang dimaksud oleh positivisme dengan fakta. Laptop ini fakta. Mikrofon ini fakta. Meja ini fakta. Jaket ini fakta. Semua yang bisa kamu lihat, bisa kamu sentuh fakta. Kamu gatel terus garuk-garuk ke belakang punggungmu, ini nggak kelihatan, tapi kan fakta, bisa kamu raba. Kamu selilitan pakai lidah, kamu congkel-congkel, itu nggak kelihatan selilitan apa, tapi kan fakta. Kamu bisa merasakan keberadaannya. Dan itulah yang bisa jadi pengetahuan. Di luar itu nggak bisa. Yang nggak bisa kamu akses nggak bisa. Ini dulu bikin laptop ini jujur nggak ya karyawannya, itu kan nggak bisa kamu akses. Dia bukan fakta bagimu, maka tidak bisa jadi pengetahuanmu. Politik itu kan banyak yang tidak fakta. Agama banyak yang tidak fakta. Apalagi budaya banyak yang tidak fakta. Kalau tidak fakta, dia tidak bisa jadi pengetahuan. Mungkin benar bagimu, tapi dia tidak fakta. Orang tidak bisa ngukur. Pengetahuan itu harus objektif, universal, katanya kelompok positivisme. Kalau dia subjektif ya tidak bisa jadi pengetahuan. Maka positivisme mengasumsikan beberapa hal. Yang pertama, asumsi tentang kayak semua para filosof Prancis rasional yang lain, bahwa alam semesta ini punya sunnatullah. Ada aturannya, ada polanya. Jadi teratur dan berkesinambungan. Yang kedua, manusia adalah bagian dari alam semesta. Manusia juga punya sunnatullah. Dalam dirimu ada hukum. Kamu bisa lapar, kamu bisa ngantuk. Itu kan sunnatullah. Nggak usah dibantah, wong itu ada. Tapi saya bisa melawan ngantuk. Iya, tapi kan fitrahnya kamu itu bisa ngantuk. Saya bisa Pak, nggak makan 3 hari 3 malam, cuma minum aja sereal. Iya, tapi fitrahnya kamu butuh makan. Loh, tapi kalau Allah mengizinkan, enggak, itu urusan lain. Faktanya kamu butuh makan. Kenapa? Karena kita bagian dari alam semesta. Jadi
asumsinya positivisme yang kedua itu. Jadi alam ini ada sunatullahnya, ada keteraturannya, dan manusia itu juga bagian dari alam, maka dalam dirinya ada sunatullah. Bahkan tidak cuma manusia secara fisik, perilakunya manusia itu ada polanya juga, ada patternnya. Yang kamu anggap subjektif, ini psikologis loh Pak, versi saya Pak. Kalau hari ini itu sudah dibongkar oleh teori-teori DNA, teori-teori struktur sel, teori-teori kromosom, teori-teori zat-zat kimia yang ada dalam tubuhmu. Kenapa kamu marah, kenapa kamu gampang tersenyum, kenapa kamu jadi orang yang ceria, kenapa. Kalau sains, ilmu kimia, ilmu itu bisa menemukan jawabannya secara fisikal. Ya kan? Ya yang tiap hari kamu lihat, misalnya kalau ada perempuan tiap hari marah-marah, terus kamu tanya, kamu sedang dapat ya? Itu kan hormonal kan? Berarti ada zat kimia yang berpengaruh dalam dirimu. Mungkin saya pernah cerita dulu skripsiku itu tentang filsafat cinta. Antara lain tak ambil perspektif kimia. Ternyata secara kimiawi kamu jatuh cinta pada seseorang itu sebenarnya bukan karena hasrat, karena keinginan, tapi ada zat kimia yang diproduksi dalam dirimu yang bikin kamu suka pada lawan jenismu. Saya lupa namanya, tapi bukunya mungkin masih ada, saya nggak pegang. Jadi ada zat kimia tertentu yang zat ini diproduksi secara terbatas. Zat kimia yang bikin orang jatuh cinta pada lawan jenis itu, sayangnya saya lupa namanya. Kalau ini dipakai terus-menerus, zat kimia ini pada akhirnya akan habis. Kalau sudah habis, itu yang kamu bilang, mana dulu janji-janjimu, mana dulu rasa cintamu, habis sekarang. Makanya kamu makainya jangan boros. Iya. Kamu tiap hari, tiap setengah jam SMS, tiap setengah jam, kamu boros, lama-lama habis. Kalau yang saya baca itu, seandainya dipakai terus-menerus, paling lama dia akan habis dalam jangka waktu 2 tahun paling cepat. Tapi kalau agak ngirit bisa sampai 4 tahun. Jadi kamu kalau pacaran jangan lama-lama. Kalau lama-lama pasti nanti nipis, jadi habis. Kalau sudah habis mesti ada yang lain yang lebih cakep daripada dia. Nah kalau ganti orang mungkin bisa diproduksi lagi. Tapi kalau masih itu, enggak, zat kimianya habis untuk dia. Oh itu kan khas. Loh itu bisa dianalisis secara kimiawi. Loh itu bukan karena gerengmu atau karena hatimu yang lembut. Tidak ada hubungannya dengan itu. Itu ada komposisinya. Jadi yang sudah pacaran 4 tahun siap-siap saja. Begitu ada godaan itu langsung gampang berpaling gitu, karena zat kimianya sudah habis. Loh kok suami istri bisa lama? Kalau suami istri itu biasanya relasinya tidak lagi cinta romantik menggebu-gebu seperti anak muda. Mungkin sudah relasinya sudah beda, mungkin bisa jadi kasih sayang, bisa karena anak, bisa karena keterikatan. Sudah terlanjur punya anak, sudah terlanjur terikat, sudah nama baik sosial, nama baik keluarga, karena itu pertimbangannya banyak, kan cuma itu. Jadi mungkin masih nyambung karena mempertahankan macam-macam ini. Padahal kalau ditawari lagi mesti juga mau. Kalau ganti yang lain, karena begitu ganti yang lain, yang menggebu-gebu keluar lagi yang tadi sudah tidak diproduksi. Nah itu manusia secara kimiawi ternyata bisa. Ibu yang sayang pada anaknya, orang yang gampang marah-marah, itu bisa dianalisis secara kimia. Karena memang manusia katanya kelompok positivistik itu ditentukan, dia punya sunatullahnya sendiri. Ada sistem yang diberikan Allah memang pada manusia. Sekarang malah tidak cuma kimia kan, tidak cuma hormon, tidak cuma itu, sudah sampai saraf. Lebih lembut lagi sudah sampai saraf. Mungkin sebentar lagi bisa masuk lagi ke batin, bisa masuk lagi ke rohani, sains. Orang kan sekarang sudah bisa rekayasa genetika. Jadi tinggal struktur DNA-mu dipelajari, terus kalau ada yang kacau bisa diperbaiki, terus bisa dibikin fotokopimu, membangun manusia baru yang versi kamu tapi edisi revisi. Kalau kamu, yang ini agak pesek, gimana ya caranya besok struktur yang baru tidak terlalu pesek. Yang ini ngamuan, ini tinggal diatur biar nggak ngamuan, gennya dia, itu bisa. Cuma mungkin etika ilmu pengetahuan belum mengizinkan itu.
Tapi mungkin pada saatnya mungkin ada fotokopi semacam itu. Wah, mana ini Jokowi ini berkualitas ini, di cloning yuk. Bisa gitu nanti. Atau penjahat-penjahat itu formulanya dicuri terus untuk cloning para penjahat besar yang luar biasa. Terus yang baik-baik bikin cloningnya Superman, Batman, Spiderman itu kan. Kalau bisa kayak gitu kan. Itu namanya struktur DNA. Sampai segitu pengetahuan manusia untuk menjelajahi sunnatullah yang namanya manusia. Dan bisa nyampe nemu kayak gitu karena cara berpikir yang positivistik ini. Coba ini tidak ketemu, orang masih pasrah kayak abad tengah yang agama, ya mungkin ya kalau ada apa-apa sudahlah, itu karena kuasa Allah, takdirnya Allah memang gitu. Nah, selalu gitu kan jawabannya. Makanya ada buku dari Pakistan itu yang Islamisasi ilmu tapi model dia. Jadi biologi diislamkan. Kalau biologi biasa, contohnya gini, biologi diislamkan. Kalau biologi biasa, semua makhluk hidup pasti mati. Kalau biologi Islam, semua makhluk hidup pasti mati insya Allah. Kalau Allah nggak menghendaki ya enggak. Kan gitu. Daya tahannya buaya itu bisa berbulan-bulan mangap. Itu sekuler. Kalau Islam dia bisa berbulan-bulan mangap kalau Allah menghendaki. Karena kalau Allah nggak menghendaki, dia baru mangap sebentar sudah ketemu manusia, dipegang, dibunuh, nggak jadi mangap sebulan. Nah itu biologi Islam. Oke, jadi semua perilaku manusia ditentukan oleh alam. Yang keempat, pengetahuan itu dari fakta, dari pengalaman. Tadi sudah dijelaskan. Dan kalau itu fakta, yang bisa diketahui manusia hanya fakta yang objektif. Fakta subjektif nggak bisa diketahui. Tapi kan saya bisa cerita, Pak. Begitu kamu cerita, ceritamu jadi fakta yang objektif, sehingga orang bisa tahu. Kalau masih kamu simpan di batin, ya orang nggak bisa tahu. Orang bisa tahu dari manifestasinya. Dan itu bisa keliru. Karena itu fenomena subjektif nggak bisa dijadikan patokan fakta. Jadi pengetahuan itu dasarnya selalu fakta yang objektif. Saya garuk-garuk, itu kan kamu nggak bisa nebak garuk-garuk ini karena gatel, karena jengkel, atau karena iseng, atau karena apa. Yang tahu saya sendiri. Maka tentang garuk-garukku, ini kan kamu hanya bisa lihat sebatas aku garuk-garuk. Motifku apa, keinginanku apa, kamu nggak bisa lihat. Sehingga kamu nggak bisa menyimpulkan. Terus tidak ada sesuatu yang self-evident. Self-evident itu terbukti dengan sendirinya. Dia harus dibuktikan. Dia harus diakses. Tidak kayak ilmu laduni. Kalau ilmu laduni itu kan self-evident. Kalau orang-orang positivistik tidak percaya ilmu laduni, tidak percaya self-evident. Nah, ciri-cirinya sekarang. Ciri-ciri positivisme. Yang pertama, bebas nilai atau objektif. Objektif itu berarti kamu sebagai ilmuwannya, sebagai pengamatnya, harus memposisikan diri sebagai subjek yang mengetahui, dan yang ingin kamu pahami posisikan sebagai objek yang ingin kamu ketahui. Itu berarti cara berpikir yang objektif. Kamu mengambil jarak dari objek yang ingin kamu pahami. Jadi katanya positivisme, dari situlah nanti lahir pengetahuan. Apa tidak bisa Pak subjektif murni? Tidak bisa. Kalau subjektif murni nggak akan ada pengetahuan yang universal. Pengetahuannya pasti pengetahuan yang subjektif. Apa-apa yang terlalu dekat apalagi campur itu tidak akan kelihatan jelas. Kamu ngerti tembok itu warnanya hijau kan karena ada jarak antara kamu dengan tembok. Kamu sebagai subjek, temboknya jadi objek. Coba kamu wajahmu tempelkan ke tembok, tidak akan jelas. Ini warnanya hijau atau putih, tidak jelas. Ada baik, ada buruk, ada benar, ada salah, ada cakep, ada jelek. Itu juga kalau ingin tahu kamu harus mengambil jarak. Cakepnya kayak apa? Kalau kamu nempel, nggak kelihatan.
Jadi cantik dan tidak itu urusan jarak. Kalau kamu nempel, baik yang cakep atau tidak cakep sama aja. Podo raketoke wong nempel. Jadi untuk bisa kamu ngerti benar salahnya, harus ngambil distance. Kalau bahasa Jawanya harus ditenggang. Kenapa ada istilah tenggang rasa? Itu biar kamu gak terlalu egois mikir dirimu sendiri. Coba ambil jarak dari dirimu, posisikan dirimu kayak dia. Itu kan namanya tenggang rasa. Bayangkan seandainya kamu jadi dia, itu kan terus di Jawa disebut tenggang rasa. Itu namanya menilai secara objektif, tidak bias, tidak tendensius, tidak berpihak. Yang kedua, fenomenal. Jadi hanya yang bisa jadi pengetahuan hanya fenomena. Fenomena itu ya yang bisa diakses oleh panca indera. Di luar itu nggak bisa. Kamu ngomong tentang jin, tentang apalagi setan, tentang pikiran, tentang itu kan semua nggak bisa diakses. Jatuh cinta, tentang kesedihan, tentang kerinduan, itu kan semua nggak bisa diakses oleh panca indera. Dia tidak fenomenal. Kalau tidak fenomenal berarti dia tidak akan bisa jadi pengetahuan yang positif. Bisa jadi pengetahuan tapi tidak jenis pengetahuan yang positif, pengetahuan yang faktual, pengetahuan yang ilmiah. Rinduku padamu setengah mati, belah dadaku. Itu pengetahuan, kamu ngerti kalau dia rindu. Tapi ukuran rindu, seperti apa faktanya rindu, itu susah dijelaskan. Kenapa? Dia ada di balik dunia fenomenal. Dia ada di wilayah yang metafisikal. Itu kan yang bikin kamu selalu kesulitan kan. Iki gombal apa jujur ya. Karena gak ada buktinya, gak ada faktanya. Fakta bahwa kamu SMS tiap hari, fakta bahwa kamu ngantar jemput tiap hari, bahwa tiap malam minggu apel, itu kan ada jarak dengan apa benar dalam batinnya dia suka padaku. Kenapa? Karena suka di dalam batin itu bukan fakta, tidak fenomena, nggak bisa diakses, nggak bisa difoto, nggak bisa disentuh. Jadi nggak bisa jadi ilmu. Oke, itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, normalisme. Positivisme, cara berpikirnya adalah individual partikular, tidak universal. Cara berpikirnya cenderung induktif. Jadi memahami teh ya teh ini saja, bukan teh biasanya. Itu normalisme. Faktanya teh ini manis apa enggak ya? Oh enggak apa-apa, yang ngasih takmir biasanya manis. Jangan. Akses dulu, minum dulu, simpulkan dulu. Jangan universalitas, tapi partikularitas. Karena fakta itu sifatnya partikular. Jangan diambil umumnya, ambillah khususnya. Itu normalisme. Terus yang keempat, reduksionisme. Reduksionisme itu alam semesta direduksi hanya pada yang bisa diakses oleh panca indera. Di luar itu enggak. Apa sih alam semesta itu? Alam adalah semua yang bisa diakses oleh panca indera kita. Di luar itu bukan bagian dari alam semesta. Ada dimensi ke-6, ada enggak, ada apa dunia di balik kenyataan, enggak. Ada alam gaib, enggak. Yang ada hanya alam fakta. Kalau orang ini kan terus kayak empirisisme. Lah terus yang gaib-gaib itu cuma rekayasa. Rekayasanya akal dengan bahan fakta. Jadi ayo, kamu misalnya membayangkan alam gaib itu, gambar yang ada di kepalamu itu sebenarnya gambar yang berasal dari fakta. Gondorwo itu tinggi, besar, rambutnya panjang. Lu rambut itu kan dari fakta.
Giginya panjang, gigi dari fakta. Tinggi, besar, hitam, itu kan dari kenyataan sehari-hari. Kan ada orang tinggi, besar, hitam, rambutnya panjang, terus pakai kolor. Kolor itu kan dari fakta. Dari kehidupanmu sehari-hari yang pakai kolor terus kamu gambarkan, gondoruo itu pakai kolor. Malaikat mungkar nakir itu besok kalau kita dikubur, dia datang pada kita membawa pentungan. Pentungan itu dari mana kalau nggak dari fakta? Kamu ngerti pentungan kan dari kehidupan sehari-hari. Besok kita di surga bisa mandi sama bidadari. Nah, mandi itu kan dari fakta sehari-hari. Apa di surga mandinya sama kayak di bumi kan kamu nggak tahu Pak. Tapi ya mandi kan kayak gitu Pak. Karena kamu nggak bisa berpikir di luar jangkauan fakta. Surga kan bayanganmu, saya nggak tahu. Surga bayanganmu kayak gimana? Apa kayak istana zaman dulu ada kubahnya, terus di dalamnya ada permadani, ada karpet terhampar, ada. Karena di pikiranmu fakta yang kamu alami sering-seringnya kayak gitu. Mungkin semacam-macam masjid lah kubah itu. Atau mungkin kalau orang barat yang nggak pernah ke masjid, bayangannya surga itu mungkin kayak hotel bintang 5. Jadi pelayan-pelayannya cakep-cakep pakai dasi, semuanya bisa dipakai. Butuh apa-apa tinggal telepon, di calling aja selesai. Nah, di kepalamu ada. Makanya Quran itu banyak bicara fakta Arab saat itu untuk biar Islam dipahami. Analogi-analogi Quran kan juga pakai fakta-fakta. Wattini wa zaitun, buah tin dan buah zaitun. Karena orang Arab secara faktual kenal buah-buah itu. Kalau Quran turun di Indonesia mungkin buahnya bukan buah tin, mungkin demi duren dan rambutan, mungkin gitu. Karena dia turun di Arab ya wattini wa zaitun. Kalau ngasih contoh hewan ya hewannya kan wa ilal ibili, dan tidakkah kamu lihat pada unta, kan contohnya unta. Karena di Arab orang tahunya fakta binatang adalah unta. Kalau turun di sini ya mungkin apa ya? Dan tidakkah kamu lihat pada bebek dan mungkin gitu. Di Arab nggak ada bebek, kalau di sini ada bebek. Orang Indonesia kenal, tapi orang Arab nggak kenal. Itu fakta. Jadi reduksionisme ya memang alam manusia terbatas oleh jangkauan panca inderanya. Saya sering cerita gambaran surga dan neraka di Arab itu ya neraka surga abad ke-6 versi Arab. Zaman itu air susah, maka dipamerilah surga jannatin tajri min tahtihal anhar. Tenang aja, besok di surga depan rumahmu ada sungai. Wah, enak nih masuk surga, kan gitu. Kalau orang Indonesia kan nggak bisa dipameri gitu. Tenang aja, besok ada sungai. Waduh, gawat ini. Tiap hari sudah kebanjiran, sekarang besok di sana dekat sungai lagi. Alamat itu, siap-siap kan itu. Nggak menarik bagimu karena fakta sungai bagi kamu beda sama fakta sungai di Arab. Mereka senang luar biasa ketika dipameri sungai. Dan alat siksaan neraka itu kan alat siksaan kayak penjara abad ke-6. Kamu di sana akan dipalu, digergaji. Ngeri apa? Karena zaman itu adanya itu orang nyiksa itu. Kamu digantung, kamu ditusuk mulai bawah sampai atas, kamu disate, dipanggang. Loh, fakta penyiksaan zaman itu saat itu kayak gitu. Kalau mungkin turun sekarang itu mungkin beda. Kamu akan ditaruh di kursi listrik, mungkin gitu ya, gambarannya neraka itu. Tapi digambarkan sesuai fakta. Jadi di kepalamu akhirnya neraka itu ya kayak ada di sini kan. Besok di neraka itu ada palunya, ada gergajinya, ada linggisnya, ada kayak peralatan tukang, pokoknya lengkap semua di neraka. Sementara kalau di surga itu ya tiap kamar ada AC-nya, ada kulkasnya, terus spring bed-nya yang terbaru, terus ada bidadarinya yang siap pakai on time kan gitu. Bayangannya kan gitu terusan kan. Nah itu semua kan sebenarnya fakta. Barang-barang yang bisa kamu temui setiap hari. Kenapa kok bisa begitu? Karena kita tidak bisa berpikir di luar fakta. Yang metafisik pun kita gambarkan sesuai fakta. Dan setelah reduksionisme ada naturalisme. Kalau naturalisme ya fakta itu basisnya ada pada nature, ada pada alam. Penjelasannya harus penjelasan alamiah.
Dan alam itu bekerja, ada sunatullahnya. Maka ciri yang terakhir mekanistik, mekanisme. Ada patternnya sendiri-sendiri, ada polanya. Alam ini kayak mesin yang besar. Jadi objektif, fenomenal, normal, reduksionis, naturalis, dan mekanis. Oke. Nah, dari situ terus Agus Comte masuk ke ilmu. Nah, ini yang terkenal kan teori hierarki ilmu dari Agus Comte. Katanya Agus Comte, strukturnya ilmu itu seperti itu. Semakin ke atas, semakin positif. Semakin ke bawah, semakin kompleks. Dan ilmu paling tinggi itu sosiologi. Ilmu paling rumit, paling kompleks. Ilmu paling dasar itu matematika. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2. Itu paling dasar. Itu aksiomatik sifatnya. Orang yang gak ngerti matematika sama sekali tidak akan bisa hidup. Wes tak jamin. Ya, itu dasar. Makanya filosof Yunani klasik Pythagoras itu kan dikenal sebagai bapaknya matematika, meskipun dia sebenarnya bapaknya Torekot. Iya, bapak mistisisme sedunia itu kan Pythagoras. Dia muridnya Hermes. Hermes itu kalau dalam tradisi Islam Nabi Idris. Jadi ya yang gitu-gitu mungkin siapa tahu nanti belakangan kita nyampe ya. Karena banyak yang kamu nggak tahu bahwa ada beberapa rahasia besar dalam filsafat yang menurut kamu itu jauh tapi sebenarnya dekat. Siapa itu Socrates, siapa itu Pythagoras, siapa itu Thales, siapa itu. Semoga kamu nggak kaget-kaget. Tidak tak sampaikan sekarang, nanti kalau rekamannya kemana-mana dianggap wah ini menyebarkan bid'ah dan khurafat. Oke. Ada yang terbaru cuma saya belum bisa mengejar datanya. Tak kasih tahu sekarang tidak apa-apa, wong aku masih nggak yakin bahwa Krishna yang kenal Pandawa ya, Krishna adalah muridnya Nabi Musa. Ayo cariin data itu, saya bara kalau bisa ketemu. Dari mana sangkan barannya Krishna itu yang gubernur di salah satu provinsi Hastinapura saat itu ternyata adalah muridnya Nabi Musa. Nah, kamu kan ngertinya Musa yang muridnya Khidir. Kamu nggak kenal muridnya Musa kan? Nah itu banyak. Tapi ini cariin di internet kalau bisa, kasih tahu saya. Saya baru dapat bocorannya kemarin, cuma belum terlalu jelas. Kapan-kapan mau tak kejar, cuma sekarang belum. Ada banyak data-data seperti itu. Siapa itu Buddha, siapa itu Arjuna, siapa itu dan seterusnya. Pada zamannya, ya mereka pakai nama versi Indianya dan kita kenal versi Indianya. Tapi kira-kira itu kalau dalam bahasa Jawa apa, dalam bahasa Arab apa, dalam masing-masing ada namanya. Dan kamu akan kaget ketika ketemu, ternyata di antara mereka ada loh yang namanya persis namanya Nabi kalau diarabkan. Atau jangan-jangan orang ini ya Nabi itu. Banyak yang kayak gitu, cerita-cerita nyambung. Oke, matematika adalah, sampai situ ya aku ngomong matematika ya. Jadi matematika itu dasar semua ilmu. Makanya anak paling kecil pun harus diajari matematika. Meskipun nanti kalian kuliahnya ada yang di filsafat, ada yang di sosiologi, ada yang di teknik, ada yang di tetap kan harus ngerti matematika. Jangan sampai lupa. Kalau lupa, apalagi nggak bisa belas Pak aku matematika, nah, itu alamat kamu harus periksa ke dokter jiwa. Ya paling nggak kan ya matematika elementer, penjumlahan, pengurangan, pembagian dan perkalian dasar harus ngerti, karena itu basisnya kehidupan. Sebenarnya dari situ kamu bisa jadikan kunci untuk masuk ke dunia mistik. Dan itu yang dilakukan oleh Pythagoras. Yang suka mistisisme boleh baca-baca Pythagoras.
Kalau ada yang mau bisa tak pinjami buku cuma bahasa Inggris. Syukur-syukur ada yang pintar bahasa Inggris diterjemah. Oke. Di atas matematika ada astronomi. Astronomi ini semacam applied-nya, ilmu perbintangan. Di atas astronomi ada fisika. Di atas fisika ada kimia. Di atas kimia ada biologi. Dan di atas biologi ada sosiologi. Itu hierarkinya ilmu-ilmu. Semakin ke bawah itu semakin kompleks, variabelnya semakin banyak. Semakin ke atas semakin simpel dan semakin positif. Jadi semakin tegas ilmunya. 1 tambah 1, 2 tambah 2, 4. Itu kan semakin tegas. Semakin tinggi. Astronomi itu kan juga pakai matematika, perhitungan-perhitungan. Hari ini kalau di dunia Islam yang masih pakai astronomi kan untuk menghitung hilal itu kan. Dan itu karena kenapa sih kok kita sekarang gegeran terus tentang awal Idul Fitri, awal Idul Adha ya? Karena mungkin sebagian besar kita lemah di bidang astronomi. Hanya 1-2 orang. Karena cuma 1-2 orang, kalau 1-2 orang ini sudah ketabrak kepentingan, yang lain nggak bisa ngimbangi sudah. Itu kan kelemahannya Islam zaman dulu kan gitu. Islam itu jaya luar biasa di abad tengah. Tapi kenapa matinya cepat? Karena ilmu pengetahuannya hanya milik sekelompok elit tertentu. Sehingga ketika negara jatuh, elit-elit ini terbunuh semua, ilmu pengetahuannya mati. Ibnu Rus wafat, Ibnu Sina wafat, Farabi wafat, Mullah Sadra wafat, Surarawati wafat, selesai. Transmisi keilmuannya lemah. Kan kalau didengar cerita-cerita itu kan, orang Islam itu nggak boleh loh belajar ilmu sebelum dapat ijazah, mendadak nunggu ijazah. Kadang-kadang nyari hadis satu aja bisa perjalanan bertahun-tahun. Itu yang bikin sirkulasi keilmuannya nggak bisa masif, nggak bisa untuk banyak orang. Sehingga yang pintar sangat sedikit. Ketika yang sangat sedikit ini habis, ya selesai. Kalau zaman dulu kan orang pintar itu dikumpulkan di keraton, di kerajaan, ada lembaganya khusus. Nah ketika negara jatuh diserang, biasanya kan ya dihabisin semua yang ada di istana. Dan ya kebanyakan ya tewas di situ. Belum lagi terus perpustakaannya dibakar habis-habisan. Selesai sudah sejarahnya. Islam tinggal catatan. Sampai hari ini didominasi Barat. Barat pinter, seperti minggu lalu tak jelasin, mereka memanfaatkan mesin cetak untuk bikin pencerahan besar-besaran. Gitu loh. Mereka mengalami tajalli intelektual yang luar biasa. Setelah taholli dari ajaran Kristen kuno yang mendominasi, terus tahalli dari ajaran Islam yang saintifik, mereka ajarannya mengalami renaissance, mengalami tajalli ilmu pengetahuan sampai hari ini. Nah kita ini kan yang sumpek sampai hari ini. Pingin sih bangkit tapi caranya tidak ngerti kita. Kita masih gagap, masih bingung. Kayak gimana caranya? Oke, terus fisika, kimia, astronomi, biologi, sosiologi. Nah nanti August Comte fokus membahas sosiologi. Dia termasuk yang disebut bapaknya sosiologi. Pada mulanya August Comte ini menyebut sosiologi, istilahnya dari August Comte. Cuma dulu sebelum menyebut sosiologi dia menyebutnya sosial fisik, fisika sosial. Ini kan istilahnya agak rancu kalau hari ini. Kalau di Indonesia ya jurusan fisika ya fisika, sosial ya sosial. Tapi sebenarnya cara berpikir zaman itu, berpikir tentang dunia sosial, itu kayak berpikir tentang fisika. Ada hukum-hukum pastinya. Makanya sosiologi itu kan kayak ilmu pasti. Ada masyarakat kota, ada masyarakat desa. Masyarakat kota cirinya individualis, perhitungan, susah diajak gotong royong. Masyarakat desa cirinya gotong royong, kerjasama, tidak gampang perhitungan. Ada Gemeinschaft, ada Gesellschaft. Itu kan kayak memastikan, padahal ini tentang manusia. Tapi memang zaman itu
Sosiologi sifatnya ya kayak gitu, kayak fisika. Pasti. Kamu orang desa apa orang kota? Oh, orang desa. Cirinya apa desa? 1, 2, 3, 4. Cirinya apa kota? 1, 2, 3, 4. Kan selalu gitu. Kalau desa itu cenderung agak negatif, belum maju. Kalau kota itu berarti sudah maju. Nah, itu kan kayak fisika, kayak 1 tambah 1, 2. Padahal apa ya begitu. Cirinya desa apa kira-kira yang kamu ingat? Apa ya desa itu? Pertanian misalnya. Kalau kota perdagangan. Orang desa itu lugu. Kalau orang kota licik. Enggak ono sing apik. Kalau orang desa, ya kan ngono, nek orang desa lugu, kalau orang kota licik. Kalau orang desa itu kan selalu gitu, pasti selalu kontras antara desa sama kota. Padahal mungkin hari ini bisa mirip-mirip aja. Kadang-kadang yang desa, yang dari desa itu lebih kota daripada yang asli kota. Atau orang kota ingin kembali ke desa, yang desa ingin kembali ke kota. Sekarang kan kewalak-walik gitu. Tapi zaman Auguste Comte ini kayak fisika. Pokoknya kalau desa ini, kalau kota ini. Bahkan psikologi kan juga kayak fisika. Manusia itu umur 3 tahun, dia kecenderungannya pada ayah ibunya. Nanti SD sekitar 8-15 tahun, dia sudah mulai suka pada temannya tapi yang sesama jenis. 15 tahun ke atas sudah mulai suka pada temannya tapi lawan jenis, kan itu seolah-olah itu psikologi perkembangan kan gitu. Apa iya sih manusia gitu ya? Kan sekarang sudah enggak. Anak kecil umur 8 tahun aja sudah ngerti pacaran. Ya kan sudah, pacaran nih mesti gitu. Dia sudah ngerti itu karena sering lihat TV. Saya enggak tahu, kan sekarang ada acara-acara yang dilarang oleh KPI itu. Anak kecil yang bisa ngomong pacaran itu kira-kira gara-gara Tom and Jerry, SpongeBob apa gara-gara sinetron ya? Aku nggak ngerti. Tom and Jerry dilarang loh sekarang. SpongeBob dilarang juga. Kemarin ada yang tanya ke saya, solusinya gimana Pak Faiz? Kasihan kan anak-anak nggak ada filmnya. Yo, berarti ya KPI harus bikin film Tom and Jerry versi Indonesia. Ya mungkin nanti judulnya nggak kayak sekarang Tom and Jerry pukul-pukulan, tapi Tom and Jerry-nya rukun, ngaji Iqra bersama. Oh ya gitulah loh. Nggak bisa kan, cuma dilarang dikasih alternatif kan gitu. SpongeBob belajar ngaji, itu episode pertama. Episode kedua SpongeBob gotong royong, kan gitu. Harus ada alternatifnya. Dilarang semua, kasihan anak-anak nanti nontonnya sinetron. Atau jangan-jangan survei sendiri di internet, nanti dapatnya film unyil. Oke, terus ya, kenapa disebut fisika sosial? Karena caranya pakai reasoning and observation, pakai akal dan observasi. Di luar itu nggak diakui. Jadi keywordnya positivisme itu masuk akal dan faktual, itu aja. Di luar itu nggak diakui oleh orang-orang positif. Kalau nggak masuk akal, nggak ada faktanya, ya enggak. Bahkan ada masuk akal dok tapi nggak ada faktanya juga nggak diakui. Itu namanya spekulasi. Tujuannya sosiologi yang memahami masyarakat, baik aspek dinamisnya maupun aspek statisnya. Dan setelah belajar sosiologi, setelah kenal dinamika dan statika sosial, selanjutnya harus berusaha melakukan rekayasa sosial. Gimana baiknya terusan? Itu idealnya kalau di bukunya Auguste Comte. Nah, sampailah kita pada teorinya Auguste Comte yang sangat terkenal. Mungkin teman-teman pernah dengar teori ini, bahwa masyarakat itu berkembang dari fase teologis, kemudian naik kelas ke fase metafisik, kemudian naik kelas ke fase positif. Nah, ini perkembangan sejarah sosialnya manusia.
Dari teologis jadi metafisik, jadi positif. Coba kita lihat satu-satu ya. Kalau teologis itu manusia memahami alam, memahami dirinya dan lingkungannya dengan mengambil referensi dunia di luar dirinya. Kekuatan-kekuatan superhuman. Bisa bahasaku berhala-berhala, benda-benda yang disembah, bisa dewa-dewa, bisa Tuhan kalau sudah sampai monoteisme. Jadi kalau ada apa-apa, oh ini dewanya sedang marah, oh ini Tuhannya sedang tersinggung, oh ini danyangnya sedang gak setuju. Nah itu berarti tahapnya teologis. Jadi organisasi sosialnya bersifat absolut. Biasanya yang monarkis. Pelopornya orang yang dituakan. Kalau di Islam ulamanya, kalau di Kristen ya pendetanya, kalau di desa ya kaumnya, mudirnya dan sejenis itu. Organisasi sosialnya sifatnya absolut. Kalau bagi Auguste Comte ini fase bayi, manusia yang masih bayi, pikirannya belum lengkap, cara berpikirnya teologis. Kalau kalian jalan di perempatan terus di situ sering terjadi kecelakaan, terus wah ini mesti ada apa-apanya di perempatan ini, penunggunya mesti marah. Jadi kalau kamu lewat terus ngebel tin tin, nah itu berarti kamu masih berada di fase teologi. Ada persoalan, dicarikan jawabannya lewat kekuatan di luar manusia. Kamu ujian terus bawa jimat, ada ayat berapa ditulis dimasukkan, ada kekuatan di luar dirimu, kamu suruh bantu kamu. Itu berarti cara berpikir di fase teologis. Masih bayi katanya Agustin, manusianya masih lemah, masih nggak bisa apa-apa, bergantung pada kekuatan di luar dirinya. Nah orang Indonesia kan yang tak ceritain tadi, ada dunia lain, Mister Toko jalan-jalan, itu kan cara berpikir yang tahapnya teologis. Masih masyarakat yang cenderung primitif, belum maju. Teologis itu ada 3 jenis, ada 3 periode. Ada periode fetis, ada periode politeis, ada periode monoteis. Kalau secara sosiologis, sejarah agama itu mengikuti perkembangan berpikirnya manusia memang. Awal-awal, coba perhatikan ya, awal itu manusia masih belum cerdas, belum bisa membaca fenomena alam, dia tidak berdaya di hadapan alam, maka dia merasa bahwa di balik alam ada kekuatan, dan dia harus menyembah, menghormati kekuatan itu biar nggak ganggu dirinya. Ini kan nanti yang disebut dinamisme. Takut pada pohon, terus pohonnya disembah. Takut pada laut, lautnya dikasih sajen. Itu namanya dinamisme. Lama-lama orangnya semakin pintar. Terus lihat banyak fakta baru. Ada orang sakit, ada orang mati. Dilihat-lihat orang mati ini badannya masih lengkap, apa-apanya masih lengkap, tapi nggak bisa apa-apa. Berarti ada sesuatu di dalam dirinya yang sekarang hilang. Dari situ muncul ide tentang roh. Berarti ini bukan cuma kekuatan, tapi ada sosoknya. Sosok ini namanya roh itu tadi. Berarti kalau bapakku, ibuku mati, yang mati cuma jasadnya, rohnya masih hidup di sekitar kita ini mesti. Maka lahirlah pemujaan-pemujaan terhadap roh. Namanya animisme. Nanti lama-lama memuja rohnya, kan rohnya bapakku, rohnya nenekku. Anak turunnya menyembah rohnya bapak dan nenek yang dihormati ini. Lama-lama disembah terus. Yang tadinya roh lama-lama jadi dewa dia. Didewakan sudah kan. Ketika sampai keturunan keberapa dia yang semula cuma roh yang dihormati, lama-lama dia jadi dewa. Dibikinkan patung, dibikinkan kuil, jadilah dewa. Masyarakat sudah mulai maju agak beradab.
Kemudian pikirannya manusia berkembang lagi. Sudah mulai ini ada sistem tata negara, mulai ada kerajaan, mulai ada struktur, mulai ada. Terus orang, ya ini ada raja, ada menteri. Yang menguasai kita pasti juga dewa-dewa juga punya struktur kayak kita ini, punya pemerintahan. Maka muncullah ide, berarti ada rajanya dewa. Kalau di Mesir ada rajanya dewa, dewa matahari. Kalau di Yunani rajanya dewa namanya Zeus. Ini sebenarnya nyambung sama manusia yang sudah mulai bikin negara, bikin kerajaan, bikin kelompok. Dewanya pun dianggap punya hierarki, dewa tertinggi. Arab sebelum Islam kan kenal Allah, tapi Allah ini dewa tertinggi. Di bawah Allah ada dewa kecil-kecil yang ada di sekitar Ka'bah. Baru setelah itu muncul pikiran manusia berkembang lagi. Loh, kalau gitu ngapain kita nyembah dewa kecil-kecil? Intinya kan yang tertinggi ini. Yang kecil-kecil kan cuma pembantunya. Berarti ya kita nyembah aja yang paling tinggi ini. Nah, dari situ lahirlah monoteis, termasuk Islam. Dan dewa kecil-kecil jadi malaikat-malaikat. Nah, itu secara sosiologis loh ya, nanti kamu anggap ini beneran. Tapi itu namanya teori prehistoris evolusionistis. Evolusi pemikiran manusia tentang agama. Kamu ketemu kayak gini nanti di sosiologi agama. Dan semuanya kalau bagi Agus Kom itu semuanya baik. Yang tadi nyembah daya sampai yang nyembah Tuhan yang monoteis, itu termasuk masih fase teologis, fase paling dasar. Manusia masih takut dan tergantung pada kekuatan di luar dirinya. Dia masih belum mandiri. Setelah fase teologis, ada fase tahap namanya metafisik. Fase metafisik ini mulai orang mikir, mulai membayangkan, mulai mikir Tuhan itu harusnya kayak gimana, sifat-sifatnya. Dia mulai merancang sendiri kekuatan yang semula di luar dirinya. Kemudian dirancang gimana caranya yang sebaiknya kekuatan ini berdasarkan akal. Masih percaya Tuhan, cuma Tuhannya di akal sekarang. Tuhannya di nalar. Nah, itu tahap metafisik. Kalau di agama mungkin jadi teologi yang ilmu kalam itu kan. Allah itu dia harusnya cuma satu, nggak boleh ada dua. Allah itu harusnya maha penyayang. Ada sebab akibat. Allah itu adalah sebab yang pertama. Allah itu hakikat, kita ini cuma sampingan. Dia yang wajibul wujud, kita mungkin wujud. Ini tahap metafisik. Kalau di tahap teologis orang pasrah 100%. Kalau di metafisik orang mulai mikir, cuma tetap percaya. Tetap percaya. Organisasi sosialnya ya berdasarkan hukum atau nilai sosial yang disepakati bersama. Kalau tadi kan ulamanya, kalau sekarang pada doktrinnya, ajarannya. Orang mulai mikir, manusia itu harusnya seperti apa, Tuhan itu harusnya seperti apa, hubungan manusia dan Tuhan itu harus seperti apa. Ini tahap kedua, tahap metafisik. Tahap metafisik ini tahap remaja, mulai balik, mulai sunat. Jadi manusia sudah mulai beranjak dewasa. Tahapnya tahap metafisik. Tuhannya di sini diganti dengan konsep-konsep abstrak. Ultimate reality, itu kan konsep abstrak. Supreme being, itu konsep abstrak. Yang maha besar, Sang Hyang Widi, itu kan gak ada namanya, disebut aja. Yang maha perkasa, yang maha tunggal. Jadi Tuhannya diganti dengan konsep-konsep abstrak. Bandingkan sebelumnya. Kalau sebelumnya ya disebut nama, dipersonkan. Dewi Sri, Dewa Laut, ya kan? Dewa Bumi, Lata, Uzza kalau dalam Islam. Ada personnya, ada sosoknya. Begitu masuk tahap metafisik, enggak. Sosoknya enggak ada, yang ada konsep-konsepnya. Yang abstrak. Zat yang maha perkasa, yang maha bijaksana, yang maha, pokoknya semua maha, kecuali mahasiswa enggak masuk. Itu yang disembah
Satu-satunya maha yang nggak ada hubungannya sama Tuhan itu mahasiswa. Oke. Periode ini adalah periode orang mulai mikir, disebut tahap investigasi. Orang mulai bertanya, mulai gimana ya, masa Allah kayak gitu, harusnya kan kayak gini. Allah itu penyayang enggak? Allah itu kira-kira kita besok disiksa apa enggak ya? Kalau Allah disiksa apa sih gunanya Allah nyiksa kita? Wong dunia sudah selesai aja. Katanya dia penyayang. Nah itu mulai mikir, besok kita bisa melihat Allah enggak ya? Ada yang bilang bisa lah, kalau Allah mau kita bisa. Loh, melihat itu kan pakai mata. Mata itu kan hanya bisa lihat yang fisik. Allah kan enggak fisik. Masa Allah bisa dilihat? Berarti Allah fisik dong. Nah itu kan banyak gitu-gitu. Itu tahap metafisik. Akalnya mulai jalan. Oke, habis anunya, baterainya. Jadi itu kalau takmirnya harus nyari. Oke ya, kalian nggak kelihatan di situ. Jadi tahap metafisik terjadi ketika manusia sudah mulai mikir, mulai menginvestigasi. Yang semula cuma dia percaya begitu saja, sekarang mulai dikejar secara investigatif. Orang mulai mikir, ada perdebatan-perdebatan teologis. Mulai ada beda-beda. Kalau selama ini diyakini begitu saja, sekarang mulai ada beda-bedanya. Mulai, Tuhanmu gimana? Tuhan bagiku itu maha penyayang, maha pemaaf. Jadi nggak apa-apalah aku dosa-dosa dikit. Wong manusiawi kan, orang salah itu. Nah itu berarti bagi dia konsep Tuhannya beda. Mungkin yang satunya beda lagi. Enggak. Tuhan itu maha perkasa, maha adil. Dia syadidul iqab. Kalau kamu keliru dikit aja, besok kamu disikat oleh Tuhan. Nah itu beda kan. Tuhan yang ada di kepalamu sama yang di kepalaku terus jadi beda-beda. Yang kemarin diyakini begitu saja, sekarang ganti acara sudah. Mulai diperdebatkan. Oke. Ya, lanjutin contoh-contohnya. Tahap metafisik itu dalam kehidupan manusia banyak terjadi di era abad tengah. Ketika orang cara berpikirnya cenderung teosentris, terpusat pada Tuhan. Oke. Pasang aja. Oke ya, terus yang ketiga adalah puncaknya. Ini yang diinginkan oleh Auguste Comte, yaitu tahap positif. Tahap ketika manusia sudah dewasa, ketika manusia sudah tidak lagi mengandalkan sesuatu di luar dirinya. Manusia sudah mengandalkan panca indera dan akalnya. Itu tahapnya sudah tahap positif berarti. Inilah yang diinginkan oleh Auguste Comte. Manusia harus naik kelas. Detek. Bisa. Oke. Jadi cirinya tahap positif adalah masyarakat bisa. Ditancapin, kalau nggak ditancapin tidak memuaskan. Oke. Ya. Habisnya 2013 kamu harus kursus dikit-dikit sampai nanti mau.
Oke, jadi sampai tahap positif. Lanjutin biar enak. Tahap teologis, tahap metafisik, tahap positif. Organisasinya sudah industrial. Tuhan tidak lagi fakta, tidak lagi dipercaya kebanyakan. Orang mengandalkan dirinya sendiri. Fokusnya pada eksperimen, observasi, dan logika. Jadi pentahapan kehidupan sosial itu diawali dari era teologis, cara berpikir fiktif, era metafisik, cara berpikirnya abstrak, dan era positif yang cara berpikirnya observasi. Yang pertama ngomong imajinasi metafisik, yang kedua ngomong spekulasi metafisik, yang ketiga ngomong observasi. Yang pertama akalnya tidak dipakai, hanya percaya. Yang kedua akalnya dipakai untuk spekulasi. Yang ketiga akalnya dipakai untuk observasi. Nah, ini perkembangan masyarakat. Saya tidak tahu Indonesia hari ini ada di mana. Tapi kalau nanti kamu baca bukunya Rasidi, sebenarnya Auguste Comte ini nggak salah. Hanya saja perkembangannya nggak selalu linear seperti itu. Kadang-kadang pun di masyarakat yang positif masih ada loh kelompok tertentu yang cara berpikirnya teologis. Kadang-kadang orang yang positif pun dalam kondisi tertentu yang kepepet dia juga masuk ke ranah teologis. Kamu misalnya, saya itu Pak teologis Pak, atau positif Pak, ilmuwan. Saya nggak percaya kalau nggak ada faktanya. Tapi kalau kamu sudah kepepet, kadang-kadang juga teologis. Begitu kamu butuh, sudahlah, pasrahkan semua pada Allah, itu teologis sudah. Begitu kamu mengandalkan di luar dirimu, sudah teologis. Orang bisa bareng secara sekaligus positif, metafisik, teologis. Orang kadang-kadang bisa teologis saja. Ada yang plus metafisik, ada yang metafisik plus teologis. Setiap orang bisa macam-macam. Jadi Auguste Comte nggak salah, cuma dunia sosial nggak se-eksak itu. Kenapa dia bisa se-eksak ini ya? Karena dia bilang sejak awal kan, ini fisika sosial. Harusnya orang yang sudah nyampe fase positif itu ya enggak metafisik dong. Orang yang sudah nyampe metafisik harusnya enggak teologis dong. Tapi kan enggak. Meskipun manusia pun kadang manusia dewasa ya ada kok yang kekanak-kanakan. Ada yang keremaja-remajaan, ada yang bilang puber kedua nih. Itu kan keremaja-remajaan lagi. Jadi manusia pun enggak eksak seperti itu. Tapi ada fase-fasenya. Bahkan fase-fase itu bisa ngumpul jadi satu. Coba kamu lihat, ada loh orang ilmuwan, saintis, tapi begitu anaknya sakit dibawa ke dukun misalnya. Itu kan campur antara positif sama teologis. Dulu orang ribut ponari misalnya. Ponari itu tidak masuk akal, ponari itu. Tapi ya banyak orang ke sana dan sembuh. Kenapa kok banyak orang ke sana? Apa orangnya nggak bisa mikir? Bisa. Cuma kan waktu sakit kan yang penting waras. Berobat lama ke dokter habis jutaan, puluhan juta nggak sembuh-sembuh. Sama ponari cuma dikasih batu cetik gitu, sembuh. Ya kan? Kalau sudah kayak gitu terus gimana lagi? Ya wis dianggap teologis ya nggak apa-apa, dianggap primitif ya monggo, yang penting waras. Kan gitu aja dalam hidup ini. Maka ya nanti Auguste Comte ini memang baru teori rintisan awal dalam sosiologi. Yang kritik mesti banyak, tapi minimal dia sudah mulai merintis untuk memahami dunia sosial, melahirkan disiplin baru yang namanya sosiologi. Sebenarnya model-model kayak gini ada bau pengaruhnya Darwin.
dengan evolusi. Jadi ini teori-teori yang sangat influensial. Darwin, Auguste Comte, Freud, Karl Marx itu kan teori-teori pilar. Dia yang jadi basis bangunan kehidupan yang disebut modern. Kenapa sih? Apa sih dasarnya Hegel, dasarnya Auguste Comte bilang seperti itu? Ada tulisan sejarah malah keliru Hegel. Dia punya 3 keyword, dia punya 3 quote, punya 3 kata mutiara yang jadi dasarnya. Kenapa kok dia terus menyusun fase-fase tadi? Dasarnya apa? Bahwa manusia itu berkembang. Berkembang itu oleh karena itu harus dipahami benar kondisinya agar perkembangannya terarah. Yang pertama, gimana agar pengembangannya terarah? Appreciation of the past and the ability to build on it toward the future. Apresiasi pada masa lalu dan mampu untuk membangun demi masa depan. Masa lalu dipelajari, dengan pegangan itu kita bangun masa depan. Kalau sudah ngerti ada metafisik, diarahkan ke masa depan yang positif. Nah itu kalau jargonnya di teman-teman kan ada yang punya jargon al-muhafadzah al-qadim wal akhdhu bil jadid. Nah itu kalau bahasanya Auguste Comte, the appreciation of the past and the ability to build on it toward the future. Jadi yang lama dijaga, yang baru yang lebih baik diambil. Cuma ini jangan dipakai jargon buat yang sedang pacaran atau sudah punya istri. Nanti kamu pakai, lu saya kan harus muhafadzah alal qadim. Kalau ada yang lebih bagus ya wal akhdhu bil jadid. Diambil lagi yang lebih baru, yang lebih bagus. Wal akhdhu bil jadid itu aslah. Nah, jadi yang lama biarin aja, kita ambil yang baru yang lebih bagus. Appreciation of the past and ability to be. Karena itu maka harus diperhatikan perkembangan masyarakatnya. Jangan sampai setback. Sudah positif malah teologis lagi. Sudah enak-enak ngerti sains, sekarang ke kuburan lagi nyari pocong. Tidak nyambung. Sia-sia lagi sudah. Capek-capek bikin kamera infrared cuma dipakai nyari pocong sama hantu. Oh iya kan, teknologi luar biasa loh itu, penemuan luar biasa. Kalau di barat bisa jadi obat, bisa jadi macam-macam. Kalau di sini cuma dibawa ke kuburan buat nyari pocong. Oh, orang Indonesia ini aneh-aneh. Yang kedua, the idea of progress. Awas, berkembang ya berkembang dong, tapi maju. Progress, maju itu kemarin 2, sekarang 3, besok 4. Yaumuhu khairum min amsihi. Nah itu dalilnya ngono. Kalau tadi muhafadzah, kalau yang kedua ini yang hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari esok. Ada progres, tidak stagnan dan juga tidak mundur. Kalau stagnan berarti rugi, kalau mundur berarti hancur. Idea of progress ini sebenarnya yang menopang luar biasa peradaban manusia modern. Terus kenapa sih di puncaknya jadi positivistik, berbasis pada fakta dan rasio, berbasis pada sains? Karena dari sains telah lahir peradaban yang lebih maju. From science comes prediction, from prediction comes action. Dari sains orang bisa memprediksi masa depan. Sains itu kan sifatnya universal, bisa diukur, bisa dihitung. Bukan yang metafisika yang tidak pasti tadi. Kalau bisa diukur, itu bisa diprediksi. Besok mau ada apa, mau kejadian apa. Kalau sudah ngerti besok mau ada apa, orang bisa melakukan aksi, antisipasi, memanfaatkan, mendayagunakan. Dari situ peradaban manusia bisa maju. Jadi kamu harus ngerti ilmunya. Kalau ngerti ilmunya, kamu akan paham apa yang akan terjadi. Kalau kamu paham apa yang akan terjadi, kamu bisa merespon dengan tepat. Itulah gunanya sains, gunanya belajar fakta sama
Belajar berpikir rasional. Terus cara memahaminya gimana terusan? Membacanya gimana? Ya kayak tadi, dilihat faktanya. Jangan sibuk dengan makna-makna yang tidak jelas, dengan motif, dengan niat, dengan emosi, tidak usah. Nahnu nahkumu bidhawahir. Nah, itu dari Agus Kom itu. Tidak bisa kamu lihat motifnya orang. Allah kamu bantu saya, padune niatnya. Oh, nggak bisa kamu kasih. Yang penting bantu, syukur, alhamdulillah, makasih ya gitu. Nggak usah sibuk dengan niatnya apa kamu ikhlas nggak. Tidak bisa kita nyampe sana, katanya Buffon. Sudah dilihat fakta, dilihat kenyataannya. Kamu ceramah tiap hari nggak pernah bantu, dia yang bantu ya tak. Aku lebih suka ke dia yang bantu, kan gitu. Lihat fakta, bukan cuma teori, bukan cuma motif, bukan cuma niat. Mending dikasih uang tapi niatnya jelek daripada dipukuli tapi niatnya bagus, kan gitu. Aku memulih kamu itu niatnya bagus biar setannya pergi dari kamu, tidak usah. Ya kan? Jadi kita tidak bisa mengakses motif, makna. Oh ini maknanya, enggak. Saya tidak perlu sholat Pak, tapi batin nggak bisa diukur, nggak bisa dilihat. Orang hanya bisa melihat fakta, manifestasi. Aku tidak tahu kamu jatuh cinta benar apa enggak, tapi yang penting kamu masih rajin apel, masih rajin SMS, masih rajin mention di Facebook, masih rajin. Nah itu berarti yalah aku percaya kalau kamu cinta, kan gitu. Enggak kok, enggak mesti Pak gitu itu cinta. Ya aku ya enggak ngerti hatinya, tapi kan dari tekunnya dia apel tiap malam minggu, ya kemungkinan besar memang iya. Karena kita berpikir dasarnya fakta. Aku itu kelihatannya aja marah, tapi batinku enggak bisa. Orang gak ngerti batinmu kayak gimana. Faktanya kamu marah-marah. Aslinya saya itu rajin kok Pak. Hanya saja sering kepepet jadi sering bolos. Ya pokoknya sering bolos. Aslinya aku ya ngerti om, tiap hari kelihatannya juga bolos. Saya itu hakikatnya baik Pak. Cuma ya penampilannya aja. Ya gak bisa orang lihatnya penampilan. Oke, jadi observasilah fakta sosial. Jangan tertipu oleh, jangan-jangan motifnya beda. Itu gitu-gitu niatnya gak ikhlas loh. Ini kan urusan rasa. Itu semua kita gak bisa ngakses. Yang bisa kita akses manifestasi fisiknya, faktanya. Maka membaca fenomena sosial itu ya yang faktual. Jangan terjebak oleh asumsi-asumsi, prediksi-prediksi, su'udzon atau husnudzon. Wis dilihat faktanya aja. Saya nggak tahu Prabowo itu baik atau buruk, aslinya gimana, batinnya gimana, tapi faktanya gini loh. Nah, itu fakta. Jokowi itu aku nggak ngerti kayak gimana, itu ada rekayasa apa enggak, iya nggak ngerti, tapi faktanya gini loh. Nah, itu fakta, itu yang jelas. Di luar itu semua ya prediksi, kalkulasi, kira-kira, spekulasi dan yang sejenis itu. Dunia sosial kita baca fakta. Meskipun IP saya cuma 1 Pak, sebenarnya saya itu pinter Pak. Oh iya, bola kurang ngerti ini ya. Jawabanku saya kabeh ini terus 1. Jadi orang tetap fakta sosial yang dilihat. Itu katanya Agus Kom. Ya nanti ada kritik pada dia, ya ada saja. Cuma ya nggak usah dikritik dulu, dipahami ini dulu. Itulah yang ada di pikirannya Agus Kom. Observasi fakta. Karena itu, lah gimana sih observasi fakta itu? Caranya ada 3. Pengamatan, eksperimen, dan yang ketiga perbandingan. Pengamatan itu berarti diobservasi langsung. Kalau eksperimen itu berarti dicoba atau diuji. Kalau perbandingan ya diperbandingkan. Yo, pengamatan jelas lah kalian. Kalau ingin meneliti apa ya terjun langsung ke lapangannya, dicek, dilihat. Kalau eksperimen dicoba. Kira-kira
seandainya ngaji ini dipindah ke hotel, kira-kira lebih nyaman nggak ya? Kira-kira mungkin lebih masuk ini. Nah itu, ayo dicoba, ya itu eksperimen. Begitu masuk sana, ternyata enggak Pak, enggak lebih nyaman, lebih ngantuk Pak. Nah, misalnya, karena enak ada AC-nya, penting kayak gini. Bila perlu dimatiin aja kipasnya biar sumuk, nggak jadi ngantuk. Nah, itu eksperimen, dicoba, dipraktekkan. Yuk, minggu depan kita ngajinya di hotel ya. Nah, kayak gitu loh. Mana yang lebih bergizi ya, makan nasi kucing atau makan nasi harimau? Karena anak nasi macan itu kan ada kan. Aku lali neng dia nasi macan itu. Kayak anekdot neng Facebook itu kan kemarin ada mahasiswa beli nasi kucing, harganya satu bungkus dia nganggapnya 1.500 kayak biasanya. Penjualnya mintanya, lo ini harganya berapa Mas? 15.000. Lo kok mahal? Biasanya 1.500. Kan cuma nasi kucing kan. Lo ini kucingnya Anggora Mas. Kucing biasa. Kucing biasa 1.500. Kucing Anggora ya. Iya itu. Itu ngalang-ngalang kasih macan kan, mungkin sego macan, macannya sego kucing, tapi kucingnya Anggora jadi lebih mahal gitu. Jadi pengamatan, eksperimen, perbandingan. Kalau perbandingan ini memperbandingkan dunia sosial, misalnya orang Jawa sama orang Madura, bedanya di mana ya? Orang Jawa Timur sama orang Jawa Tengah, bedanya di mana ya? Itu perbandingan. Ya nanti teori-teori sosial banyak yang mengembangkan itu. Terus terakhir, ini yang unik dari Auguste Comte. Ini teori yang dikeluarkan Auguste Comte saat dia patah hati. Setelah dia naksir perempuan, dikejar-kejar sampai Taylor kok tetap ditolak. Akhirnya dia jadi platonik gara-gara jatuh cinta. Lahirlah konsepnya yang dikenal agama kemanusiaan, religion of humanity, atau positivist religion. Jadi ini sebenarnya mirip. Kalau Rousseau dulu kan punya civil religion. Civil religion itu tidak selalu mirip agama, tapi ritual-ritual sosial yang dibakukan di tengah masyarakat untuk fungsi-fungsi kebersamaan, fungsi-fungsi spiritual, pokoknya untuk bareng-bareng. Itu teorinya Rousseau. Agama juga bisa jadi civil religion. Misalnya NU dengan tahlilannya itu bisa jadi civil religion. Dia tidak cuma fungsi religius, tapi ada fungsi sosialnya di sana. Mungkin kerukunan, mungkin persaudaraan, mungkin ikatan sosial yang semakin erat. Itu namanya civil religion. Jadi agama masyarakat, agama yang berperan jadi agama di tengah masyarakat. Mungkin tidak selalu agama formal. Kadang-kadang sangat konstitusional. Misalnya upacara bendera itu kan kayak agama. Itu sebenarnya sejenis civil religion. Tujuannya menanamkan nasionalisme. Ini yang punya konsep kayak gini Rousseau. Saya tidak ngomong Rousseau karena saya lupa di pertemuan keberapa sudah ada Rousseau. Yang ingin saya ulang cuma Karl Marx, karena saya belum puas ngomong Karl Marx dulu cuma sedikit. Terus agama, jadi Auguste Comte ini memimpikan bikin agama baru yang tidak kayak agama sebelumnya yang mengecewakan. Jadi dia ingin bikin satu agama penuh dengan spiritualitas, penuh dengan humanitas, tapi minus formalitas, bahkan minus Tuhan yang formal. Jadi dia menyebutnya agama positif. Loh, terus agama kan ada Tuhannya. Iya ada, tapi Tuhannya adalah Grand Etre, Supreme Being. Ada yang supreme, ada yang agung. Apa ada yang agung? Itu kemanusiaan. Jadi yang dipertuhankan adalah kemanusiaan.
Karena ternyata hampir semua agama sebelumnya banyak yang tidak manusiawi. Bunuh-bunuhan, saling bantai, saling menjatuhkan, saling caci maki. Agama kok tidak manusiawi ya dalam pikirannya konteks. Padahal agama itu kan dari Tuhan diturunkan kepada manusia, untuk manusia. Tapi kok malah dikasih Tuhan petunjuk manusianya malah gak jadi manusiawi. Sehingga dari agama banyak sekali tragedi-tragedi berdarah sampai hari ini. Yang terakhir kasusnya ISIS itu kan. ISIS kok ISIS. Itu kan yang kok bisa ya orang beragama jadi kayak gitu. Kok malah kehilangan kemanusiaannya. Jangan-jangan ada yang keliru. Maka terus August Comte memimpikan agama yang sifatnya kemanusiaan, agama manusiawi, fokusnya pada manusia. Nilai tertinggi yang dijunjung, yang ditegakkan adalah manusia. Dan kebetulan di Perancis saat itu kan sedang populer-populernya era pencerahan yang menomorsatukan manusia. Nah, agama ini ajaran dasarnya adalah cinta dan pengabdian kepada kemanusiaan. Kenapa cinta? Karena ya memang cinta itu nilai paling tinggi dalam kehidupan manusia. Dunia ini besok pagi langsung bubar kalau tidak ada cinta. Kalau tiba-tiba Allah coba sekali-sekali cinta dibuang dari hatimu semuanya, cinta terhadap apa saja, maka besok pagi dunia kiamat. Ya kan? Yang bikin dunia ini bertahan kan orang tua masih cinta pada anaknya, suami masih cinta pada istrinya, atasan masih cinta pada bawahannya, pemerintah masih cinta pada rakyatnya, rakyat masih cinta pada pemerintahnya. Kalau ini semua hilang, kiamat besok dunia. Kenapa Indonesia ini chaos? Kamu bingung nabrak-nabrak nyari format. Karena basisnya kehilangan kemanusiaan, termasuk yang paling tinggi kita kehilangan cinta. Prabowo kehilangan cinta pada Jokowi, dan Jokowi kehilangan cinta pada Prabowo. Demokrat tidak cinta lagi pada PDI, PDI tidak cinta lagi pada Gerindra. Ya kan, kalau tidak cinta kan ya apalagi tinggal lawannya yang satu itu kan, jadi rival. Ya sudah, kita banyak kehilangan momen berharga, kita banyak kehilangan waktu yang sia-sia ketika cinta sudah hilang. Jadi katanya August Comte, ya karena dia baru patah hati kan, jadi dia nangis-nangis terus. Cinta adalah nilai yang paling tinggi dalam kemanusiaan. Nah, itu jadi ada gunanya patah hati itu. Dulu saya sempat nulis risalah patah hati. Lumayan patah hati bisa jadi buku. Nah, jadi tahun berapa itu ya? Zaman aku baru lulus S1. Patah hati beneran, tapi ya bisa jadi buku. Kelihatannya untuk jadi filosof kamu memang harus ngalami patah hati. Iya. Orang jatuh cinta, orang patah hati itu kan terus jadi puitis, pinter bikin syair. Nah itu syaratnya filosof itu harus agak-agak kayak gitu. Atau pinter bikin syair, bikin puisi. Oke, jadi dasarnya cinta dan cinta sesama, pengabdian pada masyarakat. Nanti dari August Comte lah keluar satu istilah dalam dunia etika yang disebut altruisme. Jadi altruisme itu etika, sikap mental yang siap mengorbankan dirinya untuk kepentingan orang lain. Itu altruis. Egoismenya disingkirkan jauh-jauh dan hanya orang lain yang dia pikirkan. Itu altruis. Dan altruis itu yang bisa melahirkan altruisme, itu cinta, mahabbah. Orang yang tidak cinta nggak bisa berkorban. Orang yang masih perhitungan berarti belum cinta.
Aku cinta padamu tapi kamu balas cintaku ya. Kayak enggak, ya aku pindah ke yang lain. Itu sebenarnya belum cinta. Itu masih dagang, masih negosiasi, masih cari senang-senang. Kalau cinta itu tidak ada negosiasi. Aku cinta padamu titik. Kamu balas apa enggak masalah. Aku akan tetap mencintaimu, kan gitu. Oh iya, itu unconditional love. Itu the real love. Cinta yang tanpa syarat, itulah yang sejati. Dan itu kan yang digandrungi oleh para sufi besar pada masanya. Hampir semua sufi modus hubungannya dengan Allah itu modusnya cinta. Modus cinta itu berarti tidak usah mikir dirinya. Diriku nggak ada apa-apanya, lenyap. Yang ada hanya yang ku cintai. Kayak kamu sedang jatuh cinta itu loh kan. Dirimu sendiri kan lenyap. Kamu nggak pernah mikir dirimu lagi. Beli baju yang kamu pikir pacarmu kan. Pacarku cocok gak ya kalau aku pakai kayak gini. Kamu mau dandan yang lebih, aku rambutku kayak gini, pacarku seneng gak ya. Selalu pacarmu. Mau makan aja, aku makan nanti terus kebanyakan, terus gemuk, pacarku rela gak ya aku gemuk. Kan seperti itu. Yang ada di pikiranmu cuma dia. Yo eman-eman sebenarnya kalau cuma pacar. Kamu naikkan dikit lagi. Kalau pada Allah gitu kan enak. Susah Pak jatuh cinta pada Allah itu. Yo latihan. Allah itu yang maha indah, maha cantik. Kalau kamu suka wajah cantik, Allah puncaknya yang paling cantik. Tidak bisa dibayangkan Pak. Yo diusahakan. Memang berat. Itu kan kayak ceritanya Junaid al-Baghdadi. Junaid ini satu ketika ada seorang perempuan yang suaminya kawin lagi, mengadu padanya. Perempuan ini bilang gini, Junaid, suamiku nikah lagi, nggak terima aku. Jawabannya Junaid, loh, suamimu istrinya berapa? Baru saya sih, tapi sekarang dia nikah lagi. Loh kalau baru satu ya nambah 3 lagi juga nggak apa-apa. Apalagi cuma nambah 1. Perempuannya marah, terus dia bilang, sayangnya kan perempuan di sana itu kan pakai cadar. Kata perempuan itu, sayang wajahku cadaran. Kalau kamu ngerti betapa cantiknya aku, kesimpulanmu gak akan seperti itu. Kalau kamu ngerti betapa cantiknya aku, kamu akan bilang bahwa tidak masuk akal wanita secantik ini kok suaminya kawin lagi. Terus wanita itu pergi. Begitu wanita itu pergi, Junaid langsung pingsan. Murid-muridnya heran, tanya, guru, sampai itu dimarahi perempuan gitu aja pingsan. Katanya Junaid, enggak, aku bukan perempuannya. Aku tiba-tiba merasa seolah-olah yang ngomong itu bukan perempuan itu tapi Allah. Seolah-olah Allah ngomong, kalau kamu ngerti betapa cantiknya aku, hatimu gak akan berpaling kepada yang selain aku. Oh, gitu. Sayangnya katanya Allah, aku tidak bisa membuka tabirku di hadapanmu. Kamu yakin itu, jatuh cinta pada Allah, kan seru. Kamu tiap hari sudah ditemui kan oleh Allah, tapi kan kamunya yang gak serius itu. Allah patah hati luar biasa loh. Kita sudah janjian ketemu sehari 5 kali lah paling enggak. Tapi tiap kali ketemu kamu gak serius, pikiranmu kemana-mana, kamu gak perhatian padaku. Kan gitu kalau jadi Allah kan. Untung Allah gak ninggalin kamu, betapa setianya Allah padamu. Jadi kamu sudah dikasih banyak kesempatan. Bahkan Allah membuka pintunya lebar-lebar. Kamu mau ketemu aku kapan aja boleh, gak cuma 5. Mau ditambah-tambahi jadi 10, 20. Yang sunah-sunah monggo. Pintuku terbuka buatmu. Tapi kan kamunya aja yang gaya. Allah sudah minta kayak gitu, kamu jual mahal. Kalau ketemu males-malesan. Kalau ke kampus aja bajunya rapi, waktu sholat cuma pakai training sama kaos. Bangun tidur ke WC ya pakai training itu, pakai kaos itu. Terus naik sholat ya pakai baju itu. Bayangkan padahal kalau kamu apel kan pakai parfum, pakai itu kan. Ini ketemu yang paling cantik, kamu malah sak-sake. Untung kalau gak tersinggung. Oke, itu sampai opo mau ngomong sampai Junaid segala. Ya, cinta. Ini karena Agus Pong jatuh cinta, aku sampai di situ. Nah, dari situlah nanti lahir jargonnya positivisme.
Love as principle, order as basis, and progress as end. Cinta sebagai prinsip, keteraturan, ketertiban sebagai dasarnya, dan kemajuan sebagai tujuannya. Oh, ini luar biasa. Bisa kamu jadi moto. Yang sudah pakai moto ini adalah Brasil. Kalau kamu lihat benderanya Brasil, yang penggemarnya Neymar dan kawan-kawan, itu kan hijau, ada bulatnya kuning, di tengahnya bulat bola itu ada pitanya. Di pita itu ada tulisan order and progress, tertib dan berkembang maju. Jadi itu jadi semboyannya negara Brasil. Dan memang sengaja ngambil dari Auguste Comte. Jadi kalau pakai pedomannya Auguste Comte dalam hidupmu, jadikan cinta sebagai prinsipnya, kemudian kedisiplinan, ketertiban, keteraturan hidup sebagai dasarnya. Karena kalau kamu nggak disiplin, nggak teratur, nggak tertib, itu hidupmu nggak akan bisa maju. Makan nggak tertib, kuliah nggak tertib, hidup nggak tertib. Oh, itu alamat penyakit datang, kuliah nggak lulus, pacar marah-marah tiap hari. Nggak harus order. Setelah order baru kamu bisa progres. Kalau nggak order nggak akan bisa progres. Kalau hidupmu sendiri kacau, kamu nggak akan bisa maju. Dan kemajuan itu, termasuk ketertiban itu, didasari cinta. Karena begitu ada cinta, tidak ada paksaan. Orang akan sukarela melakukan, nggak ada keberatan. Semua demi dirimu, kan gitu kalau cinta. Jadi love as principle, order as basis, and progress as end. Nah, itu semboyannya kelompok positivis. Jadi hikmah paling besar yang bisa kita ambil dari positivisme adalah ada satu wilayah dalam hidup ini, yaitu akal dan empiris. Jadikan akal dan empiris itu pijakan awal. Saya selalu bilang, meskipun positivisme sudah banyak dikritik, sehingga kadang-kadang kalau ada apa-apa yang terlalu empiris, kamu kan, alah, jangan terlalu positivistik dong, mikirnya jangan terlalu positivistik. Iya, tapi positivisme rasional dan empiris harus kamu lewati sebagai terminal pertama. Kalau kamu anti empirisisme dan anti rasionalisme, kamu gak akan bisa melangkah ke yang lebih dalam dari itu. Dasarnya. Jadi untuk bisa, jadi modern itu tidak bisa diloncati. Kalau bisa dilampaui, tapi kamu harus melewati modern dulu. Orang tidak akan bisa postmodern sebelum dia modern. Orang tidak akan bisa plural sebelum dia tunggal. Kayak pluralisme agama itu loh. Untuk kamu jadi seorang pluralis, kamu harus jadi seorang muslim sejati. Baru kamu bisa jadi pluralis. Kalau kamu anggap semua agama sama, kamu tidak akan bisa jadi pluralis. Kalau sudah sama ya tidak ada bedanya, sudah nggak jadi plural. Untuk jadi plural kan ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, kan itu plural. Kalau semua kamu anggap sama ya tidak jadi plural, semuanya jadi tunggal. Kamu harus jadi Islam yang sejati, baru deklarasikan saya seorang pluralis, Pak. Semua agama sama, Pak. Loh, kok semua agama sama? Nggak jadi plural itu, sama aja. Plural itu kan macam-macam. Terus jadi pahami positivisme, jalankan karena dia salah satu wajah dari kehidupan ini. Pasti dia sendiri kan ngomong, ini reduksi loh ya. Realitas hanya saya lihat dari sisi faktual dan rasionalnya. Ada banyak sisi lain nggak tak lihat. Nah, yang lain yang kritik itu sebenarnya cuma ngomong, kamu kok nggak lihat sisi-sisi yang lain? Kok cuma lihat itu aja, sebenarnya itu aja. Ini masih mending karena dia ngakui dimensinya, wilayahnya. Banyak teori lain yang nggak ngaku, dianggapnya
Dia ngerti segalanya, dia ngerti semuanya seperti itu.